Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Liani Wanda Fitri dengan NIM 2441110402456 dari kelas 4 PIJ. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai dua model pembelajaran yang sering digunakan dalam dunia pendidikan, yaitu PBL dan juga PJBL, atau PBL yaitu Problem Based Learning, dan juga PJBL atau Project Based Learning. Dalam video ini, saya akan membahas terkait pengertian, karakteristik, langkah-langkah, contoh penerapan, serta perbedaan antara PBL dan juga PJBL tersebut. Dengan memahami kedua model pembelajaran ini, kita dapat mengetahui bagaimana pembelajaran dapat dibuat lebih aktif, bermakna, dan berpusat pada siswa. Baik, pada bagian pertama ini kita akan membahas mengenai Problem Based Learning atau yang biasa disingkat dengan PBL. PBL ini adalah model pembelajaran yang menggunakan suatu masalah nyata sebagai titik awal pembelajaran. Jadi, siswa tidak langsung menerima materi dari guru, melainkan terlebih dahulu dihadapkan pada sebuah masalah yang perlu dicari penyelesaiannya. Melalui masalah tersebut, siswa akan terdorong untuk bertanya, mencari informasi, berdiskusi, dan menganalisis berbagai kemungkinan solusi. Dengan kata lain, proses belajar ini dimulai dari rasa ingin tahu siswa terhadap suatu permasalahan. Dalam model ini, peran guru bukan sebagai sumber informasi utama yang memberikan semua jawaban, tetapi sebagai fasilitator yang membimbing siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Tujuan dari PBL ini bukan hanya agar siswa memperoleh pengetahuan, tetapi juga melatih kemampuan berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah, kemampuan bekerja sama, serta kemampuan mengambil keputusan berdasarkan data dan fakta yang ditemukan. Oleh karena itu, PBL ini sangat cocok digunakan untuk membentuk siswa yang aktif, mandiri, dan mampu menghadapi berbagai permasalahan dalam kehidupan nyata. Selanjutnya akan kita bahas terkait karakteristik dan langkah-langkah dalam PBL. PBL ini memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari model pembelajaran lainnya. Karakteristik yang pertama adalah siswa belajar dalam kelompok kecil sehingga mereka dapat berdiskusi dan berkolaborasi untuk memahami masalah yang diberikan. Kemudian karakteristik yang kedua adalah guru berperan sebagai fasilitator. Artinya, guru tidak menjadi satu-satunya sumber informasi, tetapi membantu mengarahkan proses belajar siswa. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah masalah menjadi pusat pembelajaran. Adanya masalah akan memicu rasa ingin tahu dan mendorong siswa untuk mencari jawaban secara mandiri. Adapun langkah-langkah dalam PBL dimulai dari orientasi masalah, yaitu memperkenalkan masalah kepada siswa, kemudian guru mengorganisasikan siswa dalam kelompok. Nah, setelah itu, siswa melakukan penyelidikan untuk mencari informasi yang relevan. Hasil penyelidikan ini kemudian dikembangkan menjadi solusi atau pemecahan masalah yang dapat dipresentasikan. Terakhir, dilakukan analisis dan evaluasi terhadap proses maupun hasil yang telah diperoleh. Baik, agar lebih mudah dipahami, berikut contoh penerapan PBL dalam kehidupan siswa. Sebagai contoh, penerapan PBL ini kita dapat menggunakan isu lingkungan sekolah. Tahap pertama adalah identifikasi masalah. Misalnya, siswa menemukan adanya pencemaran limbah atau banyaknya sampah di lingkungan sekolah. Mereka kemudian mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan masalah tersebut. Kemudian tahap kedua adalah penyelidikan. Siswa mencari informasi dari berbagai sumber, melakukan observasi, dan berdiskusi dengan anggota kelompok untuk memahami masalah secara lebih mendalam. Lalu tahap yang ketiga adalah penyusunan solusi. Solusi yang dihasilkan dapat berupa laporan ilmiah, presentasi, atau usulan kebijakan yang bertujuan mengatasi permasalahan lingkungan tersebut. Dari contoh ini, terlihat bahwa fokus utama PBL adalah proses menganalisis dan pemecahan masalah. Selanjutnya, kita akan masuk kepada PJBL atau Project Based Learning. PJBL ini merupakan model pembelajaran yang berpusat pada proyek. Dalam model ini, siswa belajar melalui proses merancang, mengembangkan, dan menghasilkan suatu produk nyata. Jika pada PBL fokusnya adalah menemukan solusi terhadap masalah, maka PJBL ini fokusnya adalah menciptakan hasil atau karya yang dapat dilihat secara langsung. Melalui PJBL ini, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan saja, tetapi juga mengembangkan kreativitas mereka, kemampuan bekerja sama, dan berkomunikasi mereka, juga keterampilan mengelola proyek dalam jangka waktu tertentu. Sebagaimana PBL terdapat karakteristik dan juga langkah-langkah, maka dalam PJBL pun terdapat beberapa karakteristik dan juga langkah-langkah yang perlu dilakukan. Pertama adalah pembelajaran ini berpusat pada siswa. Siswa memiliki peran aktif dalam merancang dan melaksanakan proyek yang akan dikerjakan. Kemudian yang kedua, berorientasi pada produk. Artinya, pembelajaran ini menghasilkan suatu karya atau artefak nyata yang dapat dipresentasikan.
Kemudian yang ketiga ada proyek biasanya bersifat kontekstual dan berlangsung dalam waktu yang relatif lebih panjang, sehingga memungkinkan siswa melakukan investigasi secara mendalam. Nah, langkah-langkah dalam PJBL ini dimulai dengan pertanyaan dasar yang menjadi dasar proyek. Selanjutnya, siswa menyusun desain perencanaan proyek, lalu setelah itu dibuat jadwal kegiatan dan dilakukan monitoring terhadap perkembangan proyek. Kemudian, hasil proyek dipresentasikan kepada audiens, dan terakhir dilakukan evaluasi dan refleksi untuk menilai proses serta hasil yang telah dicapai. Pada slide ini, kita dapat melihat contoh penerapan PJBL atau Project Based Learning dalam kegiatan pembelajaran. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, PJBL ini menekankan pada proses menghasilkan suatu produk nyata. Oleh karena itu, siswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga menerapkannya dalam sebuah proyek yang memiliki hasil konkret. Contoh pertama adalah pembuatan alat penyaring air sederhana. Kegiatan ini diawali dengan siswa mengidentifikasi masalah, misalnya masih adanya sumber air yang keruh atau kurang layak digunakan. Setelah itu, siswa mulai merancang alat penyaring air dengan menentukan bahan-bahan yang akan digunakan seperti pasir, kerikil, arang, ataupun kapas. Selanjutnya, siswa membuat prototipe alat tersebut dan melakukan uji coba untuk melihat apakah alat yang dibuat mampu menyaring air dengan baik. Setelah proses pengujian ini selesai, siswa mendokumentasikan hasilnya dan mempresentasikan cara kerja alat yang telah mereka buat. Melalui proyek ini, siswa tidak hanya memahami konsep penyaringan air, tetapi juga belajar merancang, bekerja sama, memecahkan kendala selama proses pembuatan, serta mengevaluasi hasil kerja mereka. Lalu contoh yang kedua adalah pembuatan video kampanye sosial. Dalam proyek ini, siswa terlebih dahulu menentukan tema yang ingin diangkat, misalnya kebersihan lingkungan, anti perundungan, atau hemat energi. Kemudian, siswa melakukan riset sederhana untuk mengumpulkan informasi yang relevan. Setelah itu, mereka menyusun konsep video, membagi tugas dalam kelompok, melakukan pengambilan gambar, mengedit video, hingga menghasilkan karya yang siap dipublikasikan atau dipresentasikan. Melalui proyek tersebut, siswa belajar mengembangkan kreativitas, keterampilan komunikasi, kerjasama tim, dan kemampuan memanfaatkan teknologi untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Dari kedua contoh tersebut, dapat kita lihat bahwa PJBL ini tidak hanya menekankan pemahaman materi, tetapi juga mendorong siswa menghasilkan produk yang nyata dan bermanfaat. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih aktif, bermakna, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, mari kita lihat perbandingan atau perbedaan utama antara PBL dan juga PJBL. Perbedaan pertama terletak pada hasil akhirnya. Pada PBL, hasil yang diharapkan biasanya berupa solusi, laporan, atau presentasi mengenai suatu masalah. Sedangkan pada PJBL ini, hasil akhirnya berupa produk nyata seperti model, prototipe, karya, atau media pembelajaran. Perbedaan kedua ini terletak pada durasi pelaksanaannya. PBL ini umumnya berlangsung dalam waktu yang lebih singkat karena fokus pada analisis dan pemecahan masalah. Sementara itu, PJBL memerlukan waktu yang lebih panjang karena siswa harus memulai proses perencanaan, pembuatan, hingga penyempurnaan produk. Meskipun berbeda, kedua model pembelajaran ini sama-sama menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran dan bertujuan mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, serta kemampuan memecahkan masalah di dunia nyata. Jadi dapat disimpulkan bahwa PBL berfokus pada solusi terhadap masalah, sedangkan PJBL berfokus pada penciptaan produk sebagai hasil belajar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.